Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Geger ya, bocor video Budi Ari yang dimana sepertinya udah kebelet banget gitu ya, ingin segera bisa dikatakan menggantilah kekuasaan daripada Pak Prabowo gitu. Kira-kira siap tidak? Aduh, orang kalau udah pikirannya kekuasaan mulu, nggak mungkin deh rasa-rasanya untuk mikirin rakyat gitu. Rasanya bullshit saja kalau mengatakan berkomentar soal kalau mau membersihkan pemerintah itu ya dari lingkaran kekuasaan dulu. Pret ah. Coba bayangkan, di saat situasi seperti ini kok masih mikirnya kekuasaan aja. Mbok ya sabar nanti 2029 gitu. Ya, hal ini membuat Pak Prabowo harusnya tersinggung ya. Ya kan, harusnya marah gitu. Ini alarm juga untuk pemerintahan Pak Prabowo. Kalau masih santai-santai aja ya sudah gitu. Nanti ketika digulingkan atau digimanain gitu kan, ya udah rasakan sendiri kan gitu. Nah, akhirnya menuai banyak komentar ya dari netizen gitu ya. Lama nggak kelihatan, sekalinya kelihatan punya gebrakan baru nih. Aduh, tapi dalam video ini ya, gue akan lihatkan juga bagaimana Mak Termul membela junjungannya. Karena kan netizen banyak yang mengatakan ya, kok Pak Jokowi kayak setuju gitu, nggak mencegah ataupun memotong statement dari Budi Ari gitu, yang artinya itu setuju gitu kan. Tapi Mak Termul ini ngotot sekali untuk membela Pak Jokowi gitu. Nanti kalau misalnya Pak Jokowi ikut bicara, salah lagi dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Wih, antek-anteknya udah pada turun nih. PSI Projo mulai klarifikasi pernyataannya Budi Judol. Aduh, itu udah jelas-jelas sampingnya ada manusia munafik. Nggak mungkin lah dia nggak tahu apa-apa. Dia diem kok. Kalau dia diem berarti dia menyetujui. Kalau dia nggak setuju, otomatis dia risih. Langsung kabur kalau nggak menghentikan pembicaraan itu. Nih nggak jelas. Emang dia senang. Emang dia pengen banget anaknya jadi RI 1. Gue heran ya, yang sekolah sama dia nggak ada yang ngingetin dia ya. Nggak. Nih, kasus-kasus yang sekolah sama dia, Budi Judol, Raja Juling, kasusnya semua hilang tuh, nggak ada yang diproses. Ini udah jelas penjahat semua, tapi para pemujanya nggak ada yang sadar. Apa yang lo harapin dari manusia pendusta, munafik? Ih, lo jilat terus tuh. Kenapa rekeningnya Mas Botok diblokir? Padahal aksi yang dia lakuin itu bagus banget untuk mempercepat proses RUU perampasan aset. Dan mereka juga nggak ada niatan kok untuk bikin aksi anarkis. Menurut gua, situasi ini adalah untuk bikin panas suasana buat menciptakan kondisi chaos. Dan dugaan gua itu diperkuat sama bacotan si botak ini. Tadi saya udah bisikin Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99? Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Itu yang bikin gue super curiga kalau mereka akan jadi dalang dari semua kekacauan nanti. Gila nggak tuh? Itu bukan gila lagi sih kalau menurut gue. Itu binatang. Nafsu binatang yang nggak puas udah berkuasa 2 kali, terus pengen tetap ngebuat dinastinya berkuasa. Jadi untuk teman-teman dimanapun kalian berada, stay safe dan stay waras. Suka atau tidak, terima atau tidak, aturannya adalah kalau RI 1 turun, yang naik adalah RI 2. Lu mau dipimpin Gibran? Kalau gue sih ogah, najis. Apa lo? Gue juga ogah banget. Nah, ini udah rame juga gitu ya netizen yang berbicara soal katanya nanti di tanggal 27 kan ada yang demo nih ya. Jangan-jangan akan ada yang menunggangi gitu, membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Makanya Bang Farlok juga menghimbau gitu ya, kalau memang tujuannya untuk memperjelas soal perampasan aset ini ya bawalah spanduk gitu, entah itu ya pokoknya tulisannya tentang bagaimana kekuasaan dari Pak Jokowi, efek dari ini semua gitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan, ditulislah di sana. Nah teman-teman semua, jangan sampai terkecoh ya. Bener kata si abang ini, kalau misalnya RI 1 turun, siapa yang akan menggantikan? Ya jelas RI 2 dong. Makanya harus hati-hati juga gitu ya, jangan sampai ini semua akan ada yang menunggangi. Apalagi ucapan dari Budi Ari sudah bocor gitu ya. Nggak bocor sih sebenarnya, karena ini ya ada caption yang pengen gue bacain ya. Jadi ada yang bertanya, Bang, kenapa video ini bisa bocor dari tim yang diundang di dalam gitu ya?
Bukan bocor, tapi memang disebar karena itu pertemuan yang dihadiri banyak orang dan tidak ada larangan merekam dan menyebarkan soal pertemuan tersebut. Pertama, Budi Ari bicara fakta soal keadaan dinamika politik sekarang. Kedua, Budi Ari bicara kemungkinan bisa saja ada dinamika sebelum 2029 dan kita harus siap. Sebenarnya semua orang tahu bahwa rakyat bisa marah dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang ugal-ugalan, suka blunder dan maraknya korupsi karena program yang memberikan ruang untuk mencuri. Ini politik terbuka di mana Jokowi dan Prabowo bisa kompak dan pecah kongsi kapan saja karena faktanya yang banyak menyerang Jokowi dari dulu sampai sekarang adalah orangnya Prabowo dan yang banyak mempermalukan Gibran sejak menjabat Wapres adalah orang-orangnya Prabowo juga. Jokowi sudah siap menjadi orang yang selalu dipersalahkan untuk apapun kegaduhan di negeri ini, termasuk setelah beredarnya video ini. Di sisi lain, Prabowo dan orang-orangnya belum siap kalau harus melepas kekuasaan sebelum waktunya. Malam akan berganti siang, bulan menggantikan matahari, tapi politik akan tetap dengan pendiriannya. Tidak ada yang abadi. Nah, itulah tulisan seorang yang perlu juga kita renungkan. Kita lanjut lagi. Pergantian presiden dilakukan sebelum 2029 yang jelas itu melanggar konstitusi ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo selama ini merangkul, menghormati, menghargai semua mantan presiden termasuk Pak Jokowi maupun mantan menteri Budi Ari. Tapi ketika kami mendengarkan apa tanggapan politik dari saudara Budi Ari, kami merasa kecewa dan kami mengatakan bahwa kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta mensukseskan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto ya. Dan saya kembali lagi, berkali-kali saya katakan bahwa saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo bertanggung jawab moral kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga, mengawal, dan mensukseskan program kerja Bapak Prabowo Subianto ya. Budi Ari ini bukannya harus diperiksa kasus dugaan terlibat judol atau pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan, kok malah nyerocos soal percepatan 2029. Negeri sedang banyak bencana, Kalimantan dibakar, Sumatera belum pulih, NTT gempa, Jawa kekeringan, pemilu 2029 juga masih jauh. Kok bisa-bisanya Budi Ari nyerocos di samping Jokowi soal kemungkinan percepatan 2029? Ini kesannya Budi Ari dan Jokowi yang haus kekuasaan. Jadi presiden 2 periode tidak cukup bagi Jokowi. Budi Ari yang pernah jadi menteri kemudian dipecat jadi menteri juga belum merasa cukup. Di tengah rakyat masih berjibaku dengan asap, reruntuhan, dan sawah kekeringan. Kok yang dipikirkan segelintir elit di lingkaran istana lama ini malah skenario percepatan kekuasaan? Bukan bagaimana memadamkan api di Kalimantan, bukan bagaimana memulihkan Sumatera, bukan bagaimana menolong NTT, tapi hitung-hitungan insting soal 2029 yang katanya bisa lebih cepat. Acara katanya di relawannya kok nggak dikirim ke NTT, dikirim ke beberapa titik-titik bencana, malah manuver-manuver politik saja yang diomongin. Budi Ari bicara di depan Jokowi minta Projo peka terhadap anomali, menyebut demo 27 Agustus sebagai riak yang harus diwaspadai. Tapi coba tanya balik, riak siapa yang sebenarnya sedang dipelihara di sini? Rakyat turun ke jalan karena korupsi, karena harga hidup makin berat, karena keadilan yang timpang, bukan karena ingin ada percepatan kekuasaan untuk kelompok tertentu. 2 periode jadi presiden ternyata belum cukup, kursi menteri yang sudah dicopot ternyata juga belum bikin puas. Yang tersisa dari kekuasaan lama itu rupanya masih ingin punya panggung, masih ingin ikut menentukan arah, bahkan ketika Republik sedang berduka oleh bencana di berbagai daerah. Kelakuan Jokowi dan Budi Ari itu seakan-akan ingin menunggangi demo-demo dan aksi-aksi yang sebenarnya bertujuan murni protes yang resmi terhadap pemerintah. Tapi mereka malah menunggangi untuk manuver politik mereka sendiri. Rakyat sudah cukup lelah jadi korban bencana alam. Jangan pula dijadikan korban bencana ambisi kekuasaan yang tak pernah tahu kapan harus berhenti. Ini mengkonfirmasi bagi saya, andaikan memang Jokowi tidak ingin Prabowo jatuh dan tidak ingin pemilu dipercepat sebelum 2029, seharusnya Jokowi, dia punya kewenangan, dia punya kuasa, dan dia mampu untuk mencegah Budi Ari Setiadi berbicara tentang potensi jatuhnya Prabowo Subianto. Dan konyolnya, Jokowi malah terlihat menikmati itu dan berharap. Ini ya, saya melihat Jokowi berharap bahwa itu akan terjadi. Kenapa demikian? Karena bocah angonnya yang bernama Gibran, budak angonnya si Gibran itu akan naik menggantikan Prabowo. Inikah yang kalian harapkan?
Dan kalau saya katakan Solo berada di balik gerakan-gerakan demo sekarang yang bilang 2728 mau demo, ini adalah konfirmasi bagi saya. Dan apa yang saya katakan ini saya yakini sepenuhnya adalah terkait, dan memang ini adalah gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh kelompok Solo. Nah, dan yang terakhir ini ada Mak Termul yang tetap membela junjungannya. Kita lihat. Mengapa Jokowi diam ketika Budi Ari berbicara pemilu berpotensi terjadi sebelum tahun 2029? Dan di sini langsung ini para pembenci Pak Jokowi, salah satunya ini Ferdinand Hutahian, kacung PDIP, memberikan atau berasumsi seolah-olah Pak Jokowi ini mengamini apa yang dikatakan oleh Budi Ari. Ya, kalau saya melihat dari gestur Pak Jokowi ini seolah-olah malas ya memberikan pendapat ataupun argumen apapun. Karena kalau Pak Jokowi nantinya memberikan argumen ataupun pendapat pasti tetap akan disalahkan oleh kelompok-kelompok para pembenci seperti elu ya, Ferdinand Hutahian. Dan lu mengatakan ya Pak Jokowi seolah-olah mengamini, dan nanti bocah angonnya ya alias Mas Gibran, Anda mengatakan Mas Gibran ini sebagai bocah angon akan naik ya menggantikan Prabowo. Dan lu mengatakan ya kalau demo-demo saat ini yang terjadi ya, yang terjadi saat ini di belakangnya ada Solo. Ferdinand Hutahian, Anda kalau berbicara ataupun ngomong ngaca dulu ya. Kita semua tahu demo-demo yang terjadi saat ini ya, di belakangnya itu ada siapa? Salah satu contoh demo yang terjadi di bundaran HI kemarin ya, demo dari para mahasiswa UI yang salah satu tuntutannya adalah menghapus MBG. Itu kan program dari Pak Prabowo ya. Sebenarnya kalian lah yang di belakang demo-demo yang terjadi saat ini ya. Kelompok kalian juga yang ingin mengkudeta atau melengsarkan Pak Prabowo. Kok bisa-bisanya Anda menuduh kalau demo-demo di belakang semua ini ya, di belakang demo-demo ini adalah geng Solo? Hei, ngaca dulu ya Ferdinand Hutahian, Anda tuh kalau ngomong jangan memutarbalikkan fakta. Ya, kita tahu kelompok si Anies ya, seperti mantan jenderal itu saat itu menginginkan ya melengsarkan mengkudeta pemerintahan Prabowo ya. Tapi mereka berpikir kalau sampai Pak Prabowo ini lengser, otomatis yang naik itu akhirnya Gibran, dan strategi itu akhirnya dirubah. Nah, sekarang dirubah seperti apa? Menuduh ijazah SMA Mas Gibran katanya itu tidak ada sampai diadakan sayembara oleh Denny Indrayana yang sekarang uangnya katanya mencapai 2 miliar. Siapapun yang bisa menemukan ijazah SMA dari Mas Gibran ini. Ini sebenarnya kelompok-kelompok kalian ya yang bikin gaduh ya. Kenapa lu nuduh geng Solo katanya di belakang semua demo-demo yang terjadi saat ini? Ngaca Anda kalau ngomong ya. Saya melihat gestur Pak Jokowi ini seperti orang yang malas memberikan pendapat ataupun argumen. Dan ya sekarang ya Pak Jokowi diam, salah. Pak Jokowi seandainya memberikan argumen tetap akan disalahkan oleh kelompok para pembenci, salah satunya lu Ferdinand Hutahian. Dan Anda jangan memutarbalikkan fakta. Demo-demo yang terjadi saat ini kita tahu di belakangnya itu ada siapa ya. Ya, salah satu contoh siapa itu yang cowok ya, tiba-tiba dia memakai seragam PDIP saat itu, seragam berwarna merah ya. Jadi Anda jangan memutarbalikkan fakta ya. Memang serba salah yang menjadi Pak Jokowi ini, diam salah ya, apalagi memberikan pendapat ataupun argumen ya. Sekali lagi Anda mengatakan kalau demo-demo katanya yang terjadi saat itu di belakangnya ini ada Solo atau geng Solo ya. Ngaca Anda kalau ngomong demo terjadi saat ini ya. Kita tahu di belakangnya itu siapa ya. Ingin menghentikan program dari Pak Prabowo, salah satunya MBG ya. Inilah sebenarnya kalian itu pembenci Pak Prabowo yang sebenarnya ya.